Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah Kritik Arsitektur. Sebelum kita mulai, silahkan klik link berikut ini untuk gabung di Google Classroom Kritik Arsitektur. Ya, di mata kuliah Kritik Arsitektur ini kita akan membahas mengenai beberapa materi perkuliahan. Berikut merupakan penilaian yang akan kalian terima di mata kuliah ini, ya, sama seperti di mata kuliah sebelumnya. Ada 4 poin, yaitu kuis atau tugas 30%, UTS-nya juga 30%, UAS-nya 30%, dan juga kehadiran. Jadi tolong kalian simak baik-baik bagaimana penilaian yang akan kalian peroleh dari poin-poin yang telah disediakan di sini. Nah, ada semacam quotes yang saya kutip dari artdaily.com, di mana arsitektur doesn't need rebuilding, it needs more thoughtful critics, yang berarti arsitektur itu tidak perlu dibangun kembali. Yang diperlukan adalah kritik yang bijaksana. Sebelum kita lebih jauh membahas mengenai kritik dalam arsitektur, yang perlu kita pahami lebih awal adalah mengenai critical thinking process, di mana suatu pemikiran kritik ini yang harus kita pahami bagaimana dan juga apa saja yang terdapat di dalam pemahaman kita dalam mengkritik sesuatu, ya, di mana pada awalnya critical thinking ini tentunya terdapat suatu problem atau permasalahan, ya. Permasalahan itu timbul akibat dari pemikiran, pemahaman, kepekaan, dan juga pengalaman seseorang. Nah, kemudian permasalahan tersebut dibawa ke proses pemikiran, di mana prosesnya itu yang disebut dengan analisis, evaluasi, kemudian komunikasi, dan juga bagaimana cara kita berpikir kritis. Kemudian hasil yang didapat dari critical thinking process ini yaitu merumuskan dan juga menilai dengan jelas serta tepat, kemudian berpikiran lebih terbuka dengan berbagai alternatif solusi, dan juga berargumen sesuai dengan fakta yang ada. Nah, ini merupakan satu kesatuan bagaimana cara kita berpikir secara kritis. Bisa digunakan dalam berbagai hal dalam kehidupan dan kegiatan yang kita lakukan. Ya, berikut merupakan suatu gambaran mengenai tahapan-tahapan critical thinking development yang diambil sebagai suatu tahapan berpikir, di mana ada beberapa tipe pemikir. Yang pertama adalah tipe pemikir unreflective, yang artinya tipe pemikir yang tidak aware atau tidak peka terhadap suatu permasalahan. Nah, kemudian pemikir yang suka akan tantangan, ya, tertantang, yang dia lebih peka terhadap yang dipikirkan. Kemudian ada juga tipe pemula, ya, yang dia berusaha untuk mengimprove hasil proses pemikirannya. Kemudian ada juga practicing thinker,
yaitu pemikir yang berpikir dalam arti melatih critical thinking-nya. Kemudian pemikir yang sudah advance, ya, dan dia sudah mengetahui sejauh mana dia berproses dalam berpikir kritis. Dan juga ada yang pemikir yang sudah accomplish, yaitu pemikir yang sudah sangat andil dalam hal skill berpikir secara kritis. Nah, kemudian ada tipe-tipe karakter dari pemikir ini, ya. Ada uncritical person, self-serving critical person, dan fair-minded critical person. Nah, dapat kalian resapi juga tipe mana yang termasuk ke dalam diri kalian masing-masing. Nah, tentunya proses berpikir secara kritis ini harus kita asah selalu, ya, dalam setiap kehidupan, dan tentunya dalam dunia arsitektur ini juga sangat penting untuk mengasah jiwa kritis, ya, dalam berargumen maupun bekerja sebagai arsitek pada nantinya. Dalam mempelajari dunia arsitektur ini tidak terlepas dari hubungan antara sejarah, teori, dan juga kritik yang ada di dalam dunia arsitektur. Sejarah ini dipandang sebagai substansi yang paling penting dan utama bagi hadirnya substansi pengetahuan arsitektur lainnya. Sejarah berkembang yang merupakan sumber daya yang menyediakan teori-teori yang akan dikeluarkan dan disebut dengan bukti empirik atau fenomena. Ya, kemudian mengeluarkan sebuah teori yang merupakan suatu formulasi pengetahuan empirik yang dihasilkan dari pemahaman historik terhadap perkembangan arsitektur dari zaman ke zaman. Kritik arsitektur sendiri dipandang sebagai lingkup pengetahuan arsitektur yang berkaitan dengan persoalan penilaian dan apresiasi dari suatu karya arsitektur. Kritik ini dipandang sebagai percikan penggerak dalam rentang panjang garis sejarah. Nah, kritik ini pada mulanya merupakan antitesis atau pertentangan, namun semakin berkembangnya pengetahuan, kemudian kritik ini muncul sebagai gambaran teori baru, di mana gambaran teori baru ini merupakan konstruksi tesis dari suatu konsep. Nah, di mana kurang lebih hubungan dari interaksi antara teori dan kritik ini seperti ini, ya. Jadi ada beberapa teori yang mengisahkan peristiwa-peristiwa arsitektur, kemudian dikritik sepanjang sejarah, ya, histori dari zaman ke zaman. Nah, kemudian kritik ini ada beberapa macam tesis atau gambaran teori barunya, ya, di mana ada adaptasi atau proses penyesuaian, kemudian akulturasi, perpaduan teori dengan sesuatu yang baru, kemudian asimilasi, yaitu proses pembauran dari dua hal yang berbeda, kemudian transplantasi, yaitu proses pemindahan keseluruhan dari suatu konsep, kemudian transformasi, yaitu proses perubahan menjadi bentuk yang lain. Critical teori dari zaman ke zaman saya rangkum menjadi beberapa bagian berdasarkan periode perkembangan arsitekturnya, ya, di mana yang pertama ini kurang lebih pada tahun 1934, di mana John Dewey menyatakan bahwa kritik adalah penghakiman sebagai tindakan intelijen yang dilakukan atas masalah berdasarkan suatu persepsi. Nah, kemudian critical teori ini berkembang dan kemudian salah satu tokoh penting di dalam dunia kritik arsitektur ini yaitu Wayne Atto, ya.
di mana Wen ini menuliskan suatu karya di dalam bukunya yang berjudul Architecture and Critical Imagination, di mana isinya ini merupakan rekaman dari tanggapan terhadap fenomena lingkungan binaan arsitektur, di mana pembedaan ini dibandingkan dengan penghakiman sebagai ciri utama dari kritik arsitektur tersebut. Nah, kemudian berkembang lagi di tahun 1984, dikutip dari salah satu sumber online, ya, di mana arsitektur kritis ini sebagai bentuk praktik desain yang menempati wilayah antara bentuk dan budaya. Nah, jika desain arsitektur kritik ini bersifat resisten dan menentang, maka kritik arsitektur ini merupakan aktivitas dan pengetahuan yang harus bersifat lebih terbuka. Nah, kemudian di tahun 1989, kritik didefinisikan sebagai seni menilai kualitas dan nilai dari suatu objek estetis. Di tahun 1991, peneliti dari University of New York menyebutkan bahwa criticism is a fault finding, di mana menyeratkan bahwa ada posisi ideal dari pekerjaan yang bersangkutan itu menyimpang. Nah, tujuan kritik di sini adalah untuk melestarikan kebenaran atau mengungkap apa yang benar, indah, atau penting dalam suatu pekerjaan. Nah, kemudian di tahun 2005, Fraser and Fisher menyebutkan bahwa kritik arsitektur ini dalam pandangan dunia yang terintegrasi termasuk dalam domain delight atau suatu kesenangan dengan 3 bagian dan kategori penyusunnya yang diuraikan dalam bentuk Building Performance Process Model. Nah, sampai detik ini, kritik arsitektur ini merupakan suatu kepedulian mendalam terhadap kualitas estetika dan juga sosial yang ingin dilihat oleh para profesional dan publik di suatu gedung, kota, dan juga lingkungan, yang artinya kritik arsitektur ini adalah judgment atau merupakan suatu penilaian. Ada suatu quotes yang bagus mengenai kritik ini, di mana kritikus yang baik itu benar-benar tahu wilayah yang mereka kritik. Banyak media sekarang hanya mengumpulkan gambar dan juga item berita tanpa melihat sudut pandang sejauh mana kritik itu berdampak pada kehidupan nyata, ya, baik itu kritik positif maupun negatif. Yang jadi pertanyaan adalah mengapa arsitektur kritik ini penting, ya, penting untuk dilakukan dan juga dipahami, ya. Nah, desain arsitektur ini merupakan suatu desain yang logis, ya, yang terbuka pada persepsi atau citra yang dibangun, kemudian hubungan ruang dan juga penataan fungsionalitas. Nah, solusi terhadap masalah desain ini merupakan suatu kritik terhadap masalah desain tersebut. Nah, di mana kritik ini didapatkan dari pengguna, pengunjung, ataupun para ahli atau kritikus dan juga awam. Tujuan lain dari kritik arsitektur ini adalah untuk memungkinkan bahasa arsitektur diterjemahkan ke publik, ya. Jadi semua orang mengerti pesan yang ingin disampaikan oleh perancang suatu bangunan, ya. Jadi seberapa penting kritik ini harus dipahami dan dikuasai. Karena apa? Karena kritik ini merupakan proses untuk menganalisis suatu karya seni. Kemudian kritik ini merupakan suatu seni menilai kualitas dan nilai dari suatu karya seni. Dan kritik ini merupakan proses berpikir dalam menyampaikan komunikasi suatu produk atau hasil karya.
Dalam satu penelitian dijabarkan mengenai architectural criticism kriteria, ya, di mana terdapat subjektif kriteria, kontekstual kriteria, impresionistik kriteria, dan self kriteria. Nah, architectural criticism kriteria ini berdasarkan masing-masing kriterianya bersifat khusus, ya, dalam arti semisal subjektif kriteria ini ada pemahaman mengenai geometric relation, functional efficient, dan social context. Kemudian kontekstual kriterianya di mana cakupannya adalah mengenai environmental features, heritage feature, dan cultural features. Dan kemudian impressionistic kriteria ada symbolic reflection, external formation, dan social direction. Kemudian self kriterianya ada emotional formation, visual relation, dan visual perception. Kemudian di dunia arsitektur juga tentunya kita mengenal arsitektur Pritzker Prize, ya, di mana merupakan suatu Nobel penghargaan terhadap karya arsitektur dunia yang dipilih berdasarkan nilai kemanusiaan dan bagaimana bangunannya tersebut membangun lingkungan sekitarnya. Dan ini merupakan penghargaan The Pritzker Architecture Prize di tahun 2022 yang jatuh kepada arsitek Diebold Francis Kéré yang merupakan salah satu pencetus bangunan-bangunan yang ada di Burkina Faso, Afrika. Ya, kemudian beliau mendapatkan penghargaan ini dikarenakan bangunannya yang sangat-sangat memperhatikan lingkungan sosial setempat dan juga tentunya memanfaatkan material lokal yang dibentuk sedemikian rupa sehingga menghasilkan wujud dan bentuk arsitektur yang sangat-sangat istimewa. Ya, bangunan-bangunan pada zaman era 1930-an, ya, dan 1950-an, ya, siapa yang tak kenal Le Corbusier? Mungkin ada yang sudah tahu, dan tentunya harus tahu, ya, siapa itu Le Corbusier. Nah, beliau salah satu tokoh arsitektur terkenal dunia di tahun 1930 sampai 1950-an yang sudah menelurkan banyak sekali karya arsitektur yang kontroversial, ya, tentunya. Yang salah satunya adalah bangunan Ronchamp, ya, pada tahun 1955 di Prancis, dan juga Villa Savoye ini di tahun 1930-an, ya, yang sangat terkenal, dan sampai sekarang bangunannya ini masih sama, ya. Kemudian ada juga tokoh dunia yang tentunya kalian pasti dan harus tahu, ya. Frank Gehry, yaitu tokoh arsitek dunia, ya, yang terkenal pada tahun 1980-an, ya, yang sudah banyak sekali mengeluarkan berbagai macam hasil karya arsitekturnya yang kontroversial dengan bentuk-bentuk yang unik, ya. Bisa kalian pelajari apa saja konsep dan ide dari desain Frank Gehry ini. Kemudian di tahun 1990-an, ya, tokoh arsitek wanita dunia yang sangat terkenal, ya, yaitu Zaha Hadid, ya, sudah banyak sekali membuat desain karya arsitektur yang fenomenal, ya. Bangunan-bangunannya lain daripada yang lain. Dan sudah banyak juga kritik yang disampaikan dan apresiasi pun didapatkan oleh Zaha Hadid ini terkait dengan hasil desain bangunannya. Ini merupakan salah satu bentuk kritik arsitektur yang ada di Indonesia yang sedang hangat dibicarakan, yaitu mengenai bangunan Istana Ibu Kota baru yang akan dibangun.
Nah, ini ada beberapa hal yang menjadi suatu bentuk pernyataan kritik ya, baik itu berasal dari kalangan arsitek ataupun dari kalangan masyarakat lainnya seperti politisi ataupun masyarakat awam pada umumnya. Nah, ini masih terus dibicarakan mengapa bangunan itu memiliki bentuk yang seperti itu, dan kemudian asal-usul dari bentuknya, kemudian bagaimana itu tercipta masih menjadi perbincangan yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Arsitektur yang baik ini bersifat terbuka ya, terbuka untuk kehidupan, terbuka untuk meningkatkan kebebasan siapa saja ya, dimanapun siapapun yang melakukannya, dan tidak demonstratif atau memaksakan ya, tetapi harus sesuatu yang familiar ya, berguna dan juga indah atau enak dipandang ya, dengan kemampuan yang mendukung kehidupan yang terjadi di dalamnya ya. Saya tampilkan gambar di mana gambar ini merupakan hasil karya dari Anne Leckett and Jean Phillips ya, pemenang dari Pritzker Architecture Prize tahun 2021. Demikian materi kuliah hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.